Perjalanan ini bukan sekedar perjalanan biasa. Ia adalah langkah yang membawa luka, kehilangan dan kesedihan yang paling dalam. Bagi seorang anak kecil yang berusia 6 tahun, anak itu bernama Muhammad bin Abdullah. Dan ini adalah kisah tentang perpisahan paling menyayat dalam hidup Rasulullah, saat ia kehilangan satu-satunya orang tua yang tersisa, sang ibunda, Aminah binti Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa kisah Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tahun setelah Nabi Muhammad disusui oleh Halimatus Sa'diyah, ia kembali tinggal bersama ibundanya di Mekah. Ia anak yatim yang tak pernah merasakan pelukan sang ayah. Abdullah bin Abdul Muttalib telah wafat ketika Aminah masih mengandung Muhammad. Selama bertahun-tahun, Aminah merawat Muhammad kecil dengan cinta yang penuh kesabaran. Ia mendidik dengan lemah lembut, menjaga dengan kasih sayang yang tak pernah putus. Pada usia sekitar kurang lebih 6 tahun, Aminah mengajak Nabi Muhammad kecil untuk melakukan perjalanan panjang. Tujuannya kota Yathrib, yang kelak dikenal dengan nama kota Madinah Al-Munawwarah. Ia ingin menunjukkan makam ayah Muhammad, yaitu Abdullah, yang wafat dan dimakamkan di sana. Ia juga ingin memperkenalkan Muhammad pada keluarga dari pihak ayahnya. Bersama mereka ikut pula Ummu Aiman, budak wanita yang setia yang sangat mencintai Muhammad. Perjalanan dari Mekah ke Yathrib menempuh ratusan kilometer, menyusuri padang pasir yang panas, melewati lembah-lembah yang sepi. Perjalanan ini menjadi waktu yang indah bagi Muhammad kecil. Ia menikmati kebersamaan dengan ibunya. Ia mendengar kisah tentang ayahnya, tentang keluarga, dan tentang masa lalu ayahnya. Mungkin saat itu di benaknya tumbuh rasa bangga sekaligus rindu terhadap ayah yang tak pernah ia lihat. Sesampainya di kota Yathrib, mereka tinggal selama 1 bulan kurang lebih di rumah keluarga Bani Najjar, kerabat dari pihak ayah. Muhammad kecil bermain dengan sepupu-sepupunya. Ia melihat makam ayahnya, ia belajar tentang akar keluarganya. Tapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Dalam perjalanan pulang menuju Mekah, saat mereka tiba di sebuah tempat di sebuah desa bernama Abwa, antara Mekah dan Madinah, Aminah jatuh sakit. Tubuhnya lemah, nafasnya berat, dan di tengah sepi padang pasir itu, wanita yang selama ini menjadi pelindung satu-satunya bagi Muhammad mulai melemah. Ummu Aiman berusaha merawatnya, tapi kondisi Aminah terus memburuk. Di saat-saat terakhir, ia memandang Muhammad dengan penuh cinta. Tak ada riwayat yang pasti apa kata terakhir yang Aminah katakan, tapi yang jelas, ia wafat di sana. Dan Muhammad kecil menyaksikan langsung kepergian sang ibunda. Aminah dimakamkan di Abwa, di bawah langit gurun yang sunyi. Di sana, di tanah yang asing itu, anak kecil berusia 6 tahun berdiri, menangis dalam diam. Ia tak hanya kehilangan ibunya, ia kini menjadi yatim piatu. Di usia yang sangat muda, ia sudah merasakan pedihnya ditinggal 2 kali. Ummu Aiman, wanita yang setia, membawa Muhammad kembali ke Mekah. Perjalanan itu lebih sunyi, lebih berat. Tak ada lagi suara lembut ibunya. Tak ada lagi tangan hangat yang menggandengnya. Setibanya di Mekah, kakeknya Abdul Muttalib menyambut cucu yang baru saja kehilangan segalanya.
Ia memeluk Muhammad, menenangkannya dan merawatnya dengan penuh kasih. Tapi luka kehilangan ibunda tak pernah benar-benar hilang dari hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertahun-tahun kemudian setelah diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad pernah melewati tempat di mana ibunya dimakamkan. Saat itu ia meminta izin kepada Allah untuk menziarahi makam Aminah dan Allah izinkan. Sampai di Abwa, Nabi duduk di sisi kubur ibunya menangis terseduh-seduh. Para sahabat yang melihatnya ikut menangis. Mereka belum pernah melihat Nabi Muhammad sesedih itu. Kisah ini bukan hanya tentang perjalanan ke Yathrib, tapi tentang perjalanan ujian dan kehilangan berbentuk pribadi Rasulullah sejak kecil. Di usia yang sangat muda, Allah mengajarkan padanya arti sabar, tabah, dan berserah diri kepada Allah. Muhammad SAW lahir tanpa ayah, dibesarkan tanpa ibu, tapi Allah menjaganya dengan cinta yang lebih kuat dari siapapun. Dari seorang anak yatim piatu lahirlah sosok yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Al-Insyirah ayat 6. Jazakumullahu khairan.